Kalau misalnya kalian pakai kargo yang nggak terpercaya, kan udah rugi, kalian harus bayar kargonya, terus barang kalian juga hilang. Nah, kalian mesti waspada juga untuk pilih kargo yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, setelah kalian udah minta alamat yang lengkap, step yang paling kedua adalah step yang paling penting nih. Kalian harus minta kode marking kalian. Apa sih kalian ini kode marking itu? Jadi kode marking, dan kalau kalian pakai kargo dan kalian beli di aplikasi, kalian bingung mau taruh kode markingnya itu di mana, kalian taruh aja di sebelah namanya si penerima dan kalian taruh di situ kode markingnya kalian. Nah, kayak gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang guys di channel aku. Di channel aku kali ini aku mau ngebahas tentang step dan cara-cara langkah-langkah kalau kalian mau pakai kargo nih. Jadi setelah aku kayak upload video gitu, terus banyak komentar di YouTube aku itu yang nanyain stepnya gimana sih kalau mau pakai kargo gitu ya. Jadi kan banyak dari antara kalian yang pasti belum pernah pakai kargo dan kalian pengen tahu stepnya itu langkah-langkahnya kayak apa. Dan makanya aku jelasin di video aku kali ini ya. Nah, kalau kalian mau pakai kargo, jadi misalnya kalian beli barang di Alibaba, Taobao, dan berbagai macam aplikasi lainnya, itu kalau kalian mau pakai kargo, step pertama yang pasti kalian harus cari dulu kargonya ya. Jadi di Indonesia ini banyak banget option yang bisa kalian cari di website ya, terutama kalian harus cari kargo yang terpercaya ya. Kalau misalnya kalian pakai kargo yang nggak terpercaya, kan udah rugi, kalian harus bayar kargonya, terus barang kalian juga hilang. Nah, kalian mesti waspada juga untuk pilih kargo yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, kalian kalau mau tahu rekomendasi kargo dari aku, kalian bisa cek di inbox aku di bawah. Jadi di situ aku kasih suggest yang paling terbaiknya di laut pakai kargo apa, yang di udara pakai apa. Nah, kalian bisa cek di inbox aku di bawah ya. Nah, step pertamanya setelah kalian udah dapat nih kargonya ya, misalnya kalian belanja contoh lah ya di aplikasi A gitu ya, entah itu di Alibaba, Taobao atau 1688 ya, kalian mau kirim ke kargo kan. Setelah kalian udah dapat kargonya nih, kalian minta alamat gudang mereka yang ada di Cina. Jadi semua kargo ini biasanya bekerja sama dengan kargo-kargo yang ada di negara yang akan dikirim ya. Misalnya kalian mau pakai kargo jurusannya Cina ke Indonesia, nah otomatis si kargo ini punya kerjasama dengan agen di Cina gitu. Jadi kalian harus minta alamat agen yang di Cina ini. Dan kalian kalau bisa minta alamatnya itu dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Cina dan juga bahasa dengan huruf kapital ya, bahasa Inggris. Jadi kalian minta alamatnya ke si kargo lengkap ya. Jadi kayak misalnya kode posnya, terus areanya, dan nomor teleponnya, terus penerimanya itu siapa. Nah, kalian harus minta yang lengkap ya. Nah, setelah kalian udah minta alamat yang lengkap, step yang paling kedua adalah step yang paling penting nih. Kalian harus minta kode marking kalian. Apa sih kalian ini kode marking itu? Jadi kode marking itu adalah kode uniknya kalian. Jadi kalau misalnya barang kalian nyampe di gudang yang di Cina, otomatis kan barangnya banyak ya kan, dan tercampur-campur supaya nggak hilang barang kalian, dan itu adalah nomor identifikasi kalian kalau itu adalah barang kalian. Biasanya mereka akan minta maunya kode uniknya apa nih. Misalnya kode uniknya mereka itu kargonya misalnya BH misalnya, dan garis miring baru kode unik yang kalian bikin sendiri. Misalnya toko kalian namanya toko A gitu ya di belakangnya. Nah, itu adalah kode unik kalian yang harus kalian minta ke kargo. Setelah kalian dapat kode unik, alamat, lalu kalian misalnya beli di aplikasi mana, nah alamatnya dan kode uniknya ini kalian masukkan di aplikasi yang kalian mau beli. Nah, setelah kalian udah masukin lengkap, barulah si aplikasi ini akan kirim ke kargo. Kayak gitu ya caranya ya guys ya. Step ketiga yang penting adalah kalian harus wajib minta packing list. Apa sih itu packing list? Jadi packing list itu adalah
lisan barang kalian. Jadi di dalam satu bungkusan kardus itu apa aja sih barang yang ada di dalam kardus itu, karena ini kegunaannya untuk nanti pada saat barang kalian keluar dari Cina maupun masuk ke Indonesia. Jadi sistem pengecekan apakah barang-barang itu sudah sesuai dengan packing list yang sudah kalian buat. Dan ini packing list ini kalian bisa minta di aplikasi yang kalian beli. Kalian tinggal chatting sellernya untuk minta packing list barang-barang kalian, ya semacam invoice gitu ya. Nah, invoice juga harus kalian minta juga. Jadi packing list dan invoice itu kalian masukkan, kalian minta seller untuk memasukkan packing list dan invoice ke dalam barang yang akan kalian kirim ke kargo, kayak gitu. Nah, yang keempat adalah, tadi udah yang keberapa? 3 kan? Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini juga penting. Kenapa? Karena setiap kargo itu peraturannya beda-beda ya. Tapi ada bahkan sebagian besar menurut aku ya, hampir 80% kargo-kargo itu hanya menerima satu jenis barang aja. Jadi misalnya nih, kalian mau kirim barang baju ya baju semuanya, mau rok, mau atasan, mau jeans, itu kan jenisnya baju ya, jadi semuanya baju. Atau elektronik ya semuanya elektronik, jadi kalian nggak bisa campur-campur baju dengan elektronik, atau dengan sepatu atau tas, itu nggak bisa dicampur, hanya satu jenis barang aja. Biasanya kayak gitu peraturan-peraturan di kargo ya, nggak bisa kalian mix. Nah, itu adalah peraturan yang keempat. Dan peraturan yang kelima adalah, pastinya mungkin ini sebenarnya peraturan kelima ini harusnya di awal ya, kalian harus negosiasi dulu harga berapa sih per kilonya untuk kalian mau kirim dari Cina ke Indonesia itu berapa. Dan biasanya mereka akan kasih harganya. Kadang ada yang bisa dinego, kadang ada yang nggak bisa dinego ya. Jadi kalian harus pastiin dulu berapa sih per kilonya untuk biaya kirim barang dari Cina ke Indonesia. Nah, kayak gitu, itu yang kelima. Yang keenam, pastiin dulu port atau tujuan dari tiap kargo itu kan beda-beda ya. Ada yang tujuannya di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang ya pokoknya di Indonesia, di berbagai area ya. Nah, kalian pastiin dulu portnya mereka itu di mana. Dan biasanya kalau kargo itu sampai misalnya biaya yang dikasih ke kalian misalnya 120.000 per kilo, ini misalnya ya, via udara. Nah, itu mereka akan kirim sampai di Jakarta aja gitu. Jadi area mereka sampai di Jakarta ya di Jakarta aja, dan mereka akan kirim nanti ke area di Jakarta gitu. Tapi kalau keluar dari Jakarta, kalian harus membayar tambahan lagi, karena mereka pastinya akan kirim pakai jasa logistik yang lain untuk kirim barang kalian ke alamat tujuan kalian di luar Jakarta. Seperti itu ya contohnya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, untuk pembayaran, untuk yang ketujuh adalah pembayaran si kargonya itu kapan sih Kak Reni gitu ya. Biasanya pembayaran kargo itu pada saat barang kalian udah sampai dan sudah akan dikirim, kalian akan ditagih untuk biaya kirim. Dan itu biasanya actual apa ya namanya itu ya Indonesianya, actual weight gitulah, apa sih, berat aslinya lah ya gitu ya. Jadi nggak ada pembulatan, semuanya biasanya itu berat asli. Misalnya 1,5 kilo dikali 120.000 per kilo, kayak gitu ya. Ini contoh, dan itu juga ketentuannya tergantung dari kargonya masing-masing. Ini kalian perlu juga untuk tanyain juga ke kargonya ya, karena tiap-tiap kargo kan beda. Nah, yang berikutnya aku nggak tahu nih, 8 kali ya. Nah, yang ke-8 ini jadi tiap di kargo itu kalian mesti tahu juga dan paham juga bahwa kargo itu ada dua macam, ada via laut dan via udara. Apa sih bedanya via laut dan via udara? Kalau via laut itu ya menggunakan kapal laut gitu, dan itu misalnya dari Cina ya. Kalau dari Cina ke Indonesia itu butuh waktu hampir sekitar 1 bulan sampai 2 bulan untuk sampai ke Indonesia. Jadi lama banget, tapi harganya murah banget juga. Seperti yang udah aku sampaikan juga di video aku sebelumnya, kalau laut itu 1 CMB itu dimensi ya, jadi bukannya dihitung beratnya ya. Kalau CMB itu misalnya barangnya kalian dimensinya besar, itu yang dihitung, jadi bukan dari beratnya ya.
Dan itu makanya kenapa murah, karena satu CMB-nya itu sekitar 6 juta. Dan kalau dihitung kiloannya itu beda-beda ya, tergantung jenis barangnya juga, mungkin bisa ratusan kilo dalam satu CMB. Dan kalau misalnya udara itu lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena dia nyampainya juga lebih cepat. Ada yang sampai 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, dan itu tergantung juga dari kargonya juga ya, kecepatan tiap-tiap kargo. Dan itu harganya sekitar kalau dari Cina ke Indonesia itu 200 ribuan gitu ya per kilo, dan ada yang 220, 200, yaitu tergantung juga dari kargonya masing-masing. Dan satu lagi yang terakhir, yang paling sering banget kalian tanyain itu adalah, karena ini kalau pakai kargo itu harus bayar pajak lagi nggak sih? Jadi gini ya, kargo itu adalah jalur yang door to door gitu ya. Jadi dia itu udah nggak perlu lagi kalian bayar pajak. Itu udah, kalian udah bayar itu udah all in. Jadi mereka yang akan ngurusin pajaknya. Dan kalau ada pertanyaan, aduh karena ini takut banget nih, jangan-jangan pakai kargo itu kayak jalur ilegal gitu ya. Nah, jangan takut, itu nggak jalur ilegal kok, itu resmi. Jadi mereka mungkin udah bekerja sama gitu dengan si bagian bea cukai gitu. Jadi mereka udah handle semua biaya pajak kalian. Jadi kalian udah tinggal terima aja barangnya tanpa perlu bayar apa-apa lagi. Kayak gitu kalau kargo. Dan kalau kalian pakai kargo dan kalian beli di aplikasi, kalian bingung mau taruh kode markingnya itu di mana, kalian taruh aja di sebelah namanya si penerima, dan kalian taruh di situ kode markingnya kalian. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya guys, step-step yang udah aku kasih tahu ke kalian kalau kalian mau pakai kargo ya. Jadi cukup jelas aku rasa ya tentang masalah si kargo ini. Dan kalian tinggal pilih aja, kalian mau pakai kargo laut atau kargo udara, itu pilihannya ada di kalian. Kalian maunya pakai yang mana? Kalau misalnya suggest aku, kalau kalian jualannya PO ya kalian bisa pakai yang udara, itu lebih cepat. Tapi kalau kalian mau yang stok gitu, stok dalam jumlah banyak, ya kalian pakai kargo laut aja. Nah, semoga video yang aku udah sampaikan ini berguna banget buat kalian semua, membantu kalian semua. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kargo sudah aku jawab di video aku kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video ya guys. Bye bye.